Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala memandangkan pada hari ini. Alhamdulillah kita boleh jumpa semula dalam satu majlis dalam talian bersabit subjek SIMI, Sejarah Indonesia Masa Islam. Jom kita mulakan majlis sarahan dalam talian pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tuan-puan ahli majlis yang berbahagia, para pelajar, pada hari ini kita nak dengar pembentangan daripada para pelajar yang dah ada tajuk secara persendirian. Pelajar yang nak bentang dibagi masa dalam 5 minit saja dan sila bentang dalam on camera, ya. Okey, saya nak bagi laluan pertamanya kepada pembentang pertama, iaitu Dalib Al-Fuad. Sila bentang dalam masa 5 minit, mulakan dari sekarang. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memaparkan sedikit tentang materi saya, yaitu tentang Islamisasi oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu sunan dari 9 wali songo penyebar ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Kalijaga memiliki nama asli yaitu Raden Mas Syahid. Dan ia merupakan putra dari Ki Tumenggung Wilatikta yang dimana dia adalah bupati dari Tuban. Sunan Kalijaga memiliki beberapa panggilan, yaitu Lokajaya, Raden Abdurrahman, Raden Syahid, Jayabaya, dan Pangeran Tuban. Kalijaga sendiri diambil dari daerah, yaitu desa yang dijadikan oleh Sunan Kalijaga sebagai tempat untuk bertapa, di mana perintah tersebut diberikan oleh Sunan Gunung Jati. Yang kedua itu metode dakwahnya. Pada saat itu masyarakat masih kental dengan unsur Hindu dan Buddha, dan juga ada yang masih mengamalkan budaya warisan nenek moyang. Hal tersebut menjadikan Sunan Kalijaga gigih untuk menyebarkan agama Islam dari satu daerah ke daerah yang lain. Sunan Kalijaga menggunakan metode kesenian, khususnya wayang, sebagai media untuk berdakwah. Karena pada saat itu masyarakat masih kental dengan yang namanya Hindu Buddha, yang mana wayang masih berkaitan dengan Mahabharata. Tetapi Sunan Kalijaga ini menyisipkan konsep-konsep ajaran agama Islam ke dalam lakon perwayangannya. Lalu ada peninggalannya. Yang pertama ada makam. Sama seperti wali songo yang lain, Sunan Kalijaga juga meninggalkan makam. Wafatnya beliau belum diketahui secara pasti, namun dari cerita-cerita orang, beliau hidup di masa ketiga kerajaan, yaitu Majapahit, Demak, dan Pajang. Sama seperti makam wali songo lain, makam ini juga banyak didatangi oleh para peziarah. Yang kedua ada Masjid Kadilangu. Masjid ini dulunya hanya berupa surau kecil yang dijadikan tempat beribadah oleh Sunan Kalijaga. Tetapi dari masa ke masa, masjid ini dibangun oleh banyak orang dan menjadi besar. Lalu yang ketiga ada Wayang Purwa. Wayang sebenarnya sudah ada sebelum Sunan Kalijaga itu berdakwah. Tetapi saya memasukkan Wayang Purwa di sini karena beliau menyebarkan agama Islam dengan menggunakan Wayang Purwa. Seperti wali songo yang lain, beliau tidak menggunakan metode kekerasan, tetapi beliau menggunakan metode damai. Ya, salah satunya ini menggunakan kerajinan Wayang Purwa. Dan yang terakhir ada Masjid Demak. Walaupun sebenarnya Masjid Demak itu bukan peninggalan dari Sunan Kalijaga secara langsung, tapi pada pembangunannya Sunan Kalijaga itu ikut membangun Masjid Demak dengan 4 sunan yang lain, yaitu Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dalif Alfa dah bentang dalam masa 3 menit saja. Okey lah ya. Pembentang berikutnya adalah Siti KN Fadilah. Siti sila bentang dalam masa 5 minit pun on cam. Mulakan sekarang. Ya, Bapak baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Kolbina Fadlilah dengan NIM 2007662. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sama juga seperti tadi Dalif ya, yang sudah dijelaskan tadi, mengenai Sunan Kalijaga sebagai penyebar agama Islam di Jawa, di Pulau Jawa ini. Nah, Sunan Kalijaga ini merupakan salah satu wali songo, kalau tidak salah itu generasi keempat. Dan alasan saya memilih judul Sunan Kalijaga ini yaitu karena ada beberapa hal yang menarik mengenai Sunan Kalijaga ini. Yang pertama, mengenai biografi dari Sunan Kalijaga ini. Nah, Sunan Kalijaga ini itu ternyata adalah seorang anak dari Adipati Tuban. Nah, beliau juga ini seorang apa ya? Jadi seorang yang membangkang gitu loh dari pada saat masa mudanya itu. Padahal kan ayahnya itu adalah seorang Adipati Tuban. Nah, Sunan Kalijaga ini itu merasakan adanya kesenjangan sosial pada saat itu gitu. Jadi orang-orang susah yang pada masa itu tuh benar-benar kelihatan kentara banget dan dia itu merasa tidak suka akan hal itu. Jadi dia itu sempat menjadi seorang pencuri waktu zaman itu gitu, tapi diam-diam. Tapi kan lama-kelamaan terjadi ketahuan juga gitu kalau ternyata putra dari Adipati Tuban ini tuh seorang pencuri gitu. Jadi dia tuh mencuri bahan pangan, sandang, papan yang ada di kerajaan masa itu gitu loh. Terus lalu setelah itu dia juga sempat membegal orang-orang kaya yang ada pada masa itu sehingga Adipati pun malu akan hal itu, lalu dia mengusir Sunan Kalijaga. Nah, disinilah awal mula Sunan Kalijaga perjalanannya menjadi seorang wali songo gitu. Saat perjalanannya keluar dari Tuban ini, dia bertemu dengan Sunan Bonang dan dia itu mau membegal Sunan Bonang, tetapi gagal gitu karena Sunan Bonang akhirnya menasihati dia dan Sunan Kalijaga pun tertarik gitu untuk menjadi murid dari Sunan Bonang sendiri. Lalu setelah itu Sunan Kalijaga menjadi murid dari Sunan Bonang gitu. Lagi hal yang menarik dari Sunan Kalijaga ini, dia itu menyebarkan agama Islam itu dengan cara mengakulturasi budaya yang sudah ada di Jawa dengan agama Islam gitu. Tapi tetap pada jalurnya. Tidak kan pada saat itu agama Hindu Buddha itu masih kental di masyarakat Jawa pada masa itu, tetapi Sunan Kalijaga tetap menjaga gitu loh, tidak sampai menjelek-jelekan agama Hindu Buddha atau tidak melebih-lebihkan agama Islam sendiri gitu. Nah, cara-caranya itu dengan pertama metode dengan wayang kulit yang tadi sempat dijelaskan juga oleh Dalif kan. Nah, Sunan Bonang ini tuh menggunakan media dakwah menggunakan wayang dengan cara dia itu menceritakan sebuah cerita-ceritanya itu dicampur dengan kebudayaan Islam gitu loh. Jadi tetap diakulturasi gitu oleh Sunan Kalijaga. Lalu selanjutnya itu ada budaya tembang. Jadi selain media wayang juga yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam menyebarkan dakwahnya itu dia menggunakan tembang gitu. Tembang tuh digunakan untuk menggambarkan atau memuji sesuatu yang dianggap bermakna untuk mengganti pujian-pujian terhadap agama Hindu-Buddha. Mereka dan tembang juga digunakan untuk perlindungan seperti Kidung Kawedar, ada Kidung Sarira Ayu, lalu Kidung Rumokso Ingwengi, dan lain-lain. Lalu ada juga budaya Garbek, yaitu budaya strategi dakwahnya itu yang dilakukan. Jadi Sunan Kalijaga itu menyimpan sebuah gamelan di dekat masjid, lalu kan orang-orang tuh tertarik gitu untuk melihat gamelan
tertarik melihat budaya gamelan gitu, kayak dijadiin tembang gitu kan oleh Sunan Kalijaga. Lalu disampaikan kepada rakyat, lalu sebelum mereka masuk ke serambi masjid ini tuh, mereka tuh disuruh untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, kayak gitu. Lalu selanjutnya itu ada upacara sekaten yang mana berasal dari bahasa Arab, yaitu kalimat syahadat yang merupakan suatu kalimat yang merupakan syarat seseorang untuk masuk Islam selain berasal dari kata syahadatain. Oke, Upacara Siti, masa pembentangan dah habis. Ya, Sila terima di-unmute. kasih Pak. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembentang berikutnya adalah Islamiyati Hidayanti. Sila Islamiyati bentang dalam masa 5 menit pun on cam. Mulakan dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Islamiyati Apriyani Hidayanti dengan NIM 2006916. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai Sunan Kalijaga sebagai penyebar agama Islam di Jawa. Sama seperti presenter sebelumnya, yaitu Dalif dan Siti Kolbi. Sunan Kalijaga ini merupakan salah satu sunan merupakan salah satu wali songo. Nah, nama Sunan Kalijaga sendiri masih ada yang menyebutkan diambil dari nama sebuah desa yang ada di Cirebon. Namun juga ada yang menyebutkan nama Kalijaga ini diambil dari kebiasaan Sunan Kalijaga yang gemar berendam di kali. Jadi namanya Jaga Kali. Namun ada juga yang menyebutkan nama Kalijaga ini diambil dari bahasa Arab, yaitu Qodli Zaka, yang berarti penghulu suci kesultanan. Nah, pada waktu kecil, karena Sunan Kalijaga ini merupakan keturunan Adipati Tuban, pada waktu kecil itu Sunan Kalijaga ini bisa dikatakan nakal dan gemar mencuri karena beliau ini dekat dengan masyarakat miskin atau rakyat jelata pada saat itu. Nah, ketika masyarakat membutuhkan bantuan atau membutuhkan materi dan kesulitan, Sunan Kalijaga ini mencuri upeti atau bahan-bahan pangan di gudang. Nah, pada suatu hari karena keseringan mencuri, akhirnya Sunan Kalijaga ini dipergoki oleh salah satu pengawal dan diusir oleh ayahnya untuk keluar dari kerajaan. Nah, ketika keluar itu di suatu hutan, Sunan Kalijaga ini bertemu dengan Sunan Bonang. Niat awalnya Sunan Kalijaga ini ingin membegal atau merampok Sunan Bonang karena melihat tongkat Sunan Bonang itu terbuat dari emas. Namun karena Sunan Bonang yang lebih sakti daripada Sunan Kalijaga, akhirnya beliau gagal dan dinasehati oleh Sunan Bonang. Pada akhirnya ketika dinasehatin tersebutlah timbul keinginan atau rasa ketertarikan terhadap ajaran agama Islam yang sebelumnya mungkin sudah dinasehati oleh Sunan Bonang. Nah, untuk proses dakwahnya atau untuk perjalanan dakwah dari Sunan Kalijaga ini berdakwah diantaranya di Cirebon, di Yogyakarta, dan juga di Demak. Selain itu, untuk metode dakwahnya sendiri, Sunan Kalijaga ini menggunakan budaya atau tradisi masyarakat pada saat itu. Seperti yang tadi telah dipaparkan, yaitu yang paling terkenal dari Sunan Kalijaga ini yaitu penggunaan wayang kulit, yang mana pada saat itu pertunjukan wayang ini sangat digemari oleh masyarakat. Namun Sunan Kalijaga ini berhasil mengubah pertunjukan wayang kulit ini sesuai dengan aturan atau sesuai dengan tradisi agama Islam itu sendiri, sehingga pertunjukan wayang yang sebelumnya dilarang oleh Sunan Giri itu bisa berjalan dan bisa dijadikan metode dakwah oleh Sunan Kalijaga. Nah, metode dakwah Sunan Kalijaga ini terbilang cukup efektif karena pada saat itu banyak sekali penguasa atau adipati-adipati yang akhirnya memeluk agama Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Islamiyati dah bentang dalam masa 4 menit. Pembentang berikutnya adalah Putri Sari. Putri, sila masa pembentangan serupa 5 menit pun. Mulakan dari sekarang, on cam. Baik Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Perwitasari. Di sini saya akan mempresentasikan topik pilihan saya yang berjudul Sunan Gresik mulai dari pendekatan budaya hingga mendirikan pondok pesantren. Wali Songo atau Sembilan Wali, seperti yang kita ketahui, salah satunya adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik ini memiliki beberapa nama atau sebutan, yaitu Sultan Maulana Malik Ibrahim atau Malik Ibrahim. Lalu yang menjadi pertanyaan ini, bagaimana sih cara dakwah atau islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Gresik? Di sini saya akan membahas 5 cara yang dilakukan oleh Sunan Gresik dalam mengislamisasikan masyarakat setempat di Jawa, khususnya di daerah Gresik. Yang pertama adalah perdagangan. Salah satu aktivitas awal yang dilakukan oleh Sunan Gresik dalam mendakwahkan Islam adalah lewat perdagangan. Beliau membuka sebuah warung, lalu menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga murah, yang tentu saja itu sangat terjangkau dan memudahkan masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua adalah pengobatan. Jadi selain pandai dalam berdakwah, ternyata Sunan Gresik juga memiliki kecakapan dalam bidang kesehatan. Beliau melakukan pengobatan dengan obat-obat tradisional secara gratis dan menganjurkan doa-doa yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Nah, yang ketiga adalah lewat perkawinan. Jadi salah satu dakwah yang dilakukan atau cara islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Gresik ini adalah melalui perkawinan, melalui perjodohan dengan Raja Majapahit pada saat itu. Nah, yang keempat, dakwah langsung terhadap keluarga raja. Jadi Sunan Gresik selain melakukan islamisasi di luar kerajaan, beliau juga melakukan islamisasi di dalam kerajaan atau internal kerajaan. Selain untuk silaturahmi, beliau juga menyampaikan penjelasan atau pesan-pesan yang diajarkan dalam agama Islam. Walaupun pada saat itu islamisasi yang dilakukan kepada raja atau raja itu belum mau gitu masuk Islam, tapi istri dari raja yang bernama Dyah Darawati bersedia masuk Islam. Yang kelima adalah lewat pendidikan. Jadi tadi sebelumnya saya sebutkan bahwa raja belum mau masuk Islam, tapi raja tidak melarang Sunan Gresik untuk melakukan dakwah. Beliau malah raja ini menganugerahi Sunan Gresik sebuah tanah, sebidang tanah di daerah yang sekarang namanya Desa Gapura. Kemudian di atas sebidang tanah tersebut, Sunan Gresik mendirikan sebuah pesantren yang namanya kemudian adalah Pesantren Al-Karimi. Nah, dari pesantren itu diharapkan dalam pesantren itu mendidik atau mengkader-kader pemimpin umat dan penyebar Islam yang diharapkan nantinya itu dapat melanjutkan misi beliau dalam menyebarkan kebenaran agama Islam. Nah, itu tadi adalah 5 cara bagaimana Sunan Gresik mendakwah Islam atau mengislamisasi masyarakat sekitar dengan strategi pendekatan terhadap rakyat dan mulai menyiarkan Islam melalui kesempatan-kesempatan yang ada, ditambah lagi dengan sifat Sunan Gresik yang ramah, belas kasih, dan sopan santun. Akhirnya Islam dapat diterima secara baik oleh masyarakat sekitar, khususnya pada waktu itu adalah di Gresik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri Asari dah bentang dalam masa 4 menit pun. Sekarang kita nak terus kepada pembentang berikutnya, yaitu Tarisa Dania. Tarisa, sila bentang dalam masa 5 menit pun dan on cam. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Tarisa Dania dengan NIM 2006919 akan menjelaskan tentang penyebaran agama Islam di Jawa oleh Sunan Ampel.
Yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri nama aslinya adalah Raden Rahmat dan beliau itu lahir di Campa pada tahun 1401. Nah, Campa ini itu ada dua versi. Yang pertama ada yang bilang Campa ini itu terletak di Indochina, dan yang kedua ada yang bilang Campa ini adalah salah satu wilayah di Aceh. Lalu Sunan Ampel ini mendirikan pondok pesantren di Surabaya, yang tepatnya di wilayah Ampel Denta. Di pesantren ini beliau itu banyak mendidik murid-muridnya yang kemudian menjadi tokoh agama Islam. Antara lain itu ada Raden Paku yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Giri, lalu ada Raden Patah, pendiri kerajaan Islam pertama di Demak yang memiliki gelar sebagai Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Lalu Raden Makdum Ibrahim, yaitu putra Sunan Ampel sendiri yang dikenal sebagai Sunan Bonang, dan Syarifuddin, putra Sunan Ampel juga yang dikenal sebagai Sunan Derajat. Lalu proses dakwah Sunan Ampel di Surabaya itu, beliau pertama datang ke Jawa itu pada tahun 1443 bersama adik yang bernama Said Ali Murtado. Lalu setelah Sunan Ampel ini dipercaya sudah cukup ilmunya oleh ayahnya, maka beliau dikirimkan ke Jawa untuk menyiarkan Islam. Lalu pada perjalanan ke Jawa, ayahnya Sunan Ampel ini, yaitu Maulana Malik Ibrahim, menderita sakit sehingga akhirnya meninggal dan dimakamkan di Tuban, tepatnya di Gresik Harjo. Oke, Tarisa, suara tak ada. Oke, terus. Nusa Tenggara, Madura, sampai ke Bima. Sedangkan Sultan Ampel sendiri itu meneruskan perjalanannya ke Majapahit untuk menghadap kepada Prabu Brawijaya. Dan sekalian niatnya itu untuk mengunjungi bibinya. Lalu metode pertama yang ia pakai adalah pembaharuan dan penyebaran Islam dengan cara bergaul dengan masyarakat yang diselipkan sedikit demi sedikit tentang ajaran Islam. Pada proses penyebarannya, Sunan Ampel ini diuji oleh masyarakat tentang pengetahuan mengenai Islam. Lalu metode yang kedua adalah pendekatan secara intelektual, yaitu dengan berdiskusi dan memberikan pemahaman tentang agama Islam dengan masyarakat yang dapat diterima oleh akal manusia. Lalu ajaran Sunan Ampel ini ada yang namanya itu molimo, yaitu artinya tidak melakukan 5 hal atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang pertama itu moh main atau tidak berjudi, yang kedua moh mabuk, tidak meminum minuman keras, yang ketiga moh madon, tidak berzina, yang keempat moh madat, tidak narkoba, yang kelima itu muh maling, tidak mencuri. Lalu strategi dakwah Sunan Ampel dengan pendekatan kultur kebudayaan. Lalu dalam strategi dakwahnya ini beliau itu menyesuaikan diri dengan bersikap baik kepada masyarakat dan menempuh cara yang lama. Sunan Ampel juga mengembangkan pendidikan pesantren dengan kecerdasan dan ilmu agama yang dimilikinya. Dalam sistem pendidikan Islam inilah ia mengambil bentuk lembaga pendidikan biara dan asrama yang dipakai pendeta dan biksu yang mengajar dan belajar. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tarisa Dania sudah bentang dalam masa 5 menit. Oke, pembentang berikutnya adalah M. Hilman Maulana. Hilman, sila bentang dalam masa 5 menit pun dan on camera. Baik, terima kasih Pak.
atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Maulana dengan NIM 2004693. Pada kesempatan ini saya akan membawakan topik atau pembahasan mengenai Syekh Siti Jenar dan pengaruhnya bagi umat. Nah, Syekh Siti Jenar ini memiliki banyak sebutan ya. Yang pertama ada Syekh Lemah Abang, Siti Bid, dan pada masa kecilnya memiliki nama Abdul Jalil. Nah, beliau ini sendiri memiliki posisi yang masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa beliau ini masuk ke jajaran Wali Songo, ada juga yang mengatakan bahwa dia ini termasuk Dewan Wali, namun bukan Wali Songo. Nah, perjalanan hidupnya sendiri cukup bermacam-macam dari berbagai sumber. Ada yang mengatakan bahwa beliau ini merupakan petapa Buddha yang tekun sekaligus sakti, dan akhirnya tertarik masuk Islam dan berguru pada Sunan Bonang dan Sunan Giri. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ada sumber yang mengatakan bahwa beliau ini memang sudah Islam dari lahir dengan nama Abdul Jalil tadi. Beliau ini lahir dari penyebar Islam terkemuka di Jawa Barat, yaitu Syekh Datuk Soleh kalau tidak salah. Nah, beliau ini pada sudah dewasanya akan berguru ke Persia, ke Gujarat, dan akhirnya pergi ke Cirebon. Dan sama masih menuntut ilmu sekaligus menyebarkan ilmunya. Nah, di Cirebon nanti ia akan mendapati murid yaitu Bupati Pengging, yaitu Ki Kebo Kenanga. Nanti Ki Kebo Kenanga ini akan memfasilitasi Syekh Siti Jenar sehingga ajarannya meluas dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera. Nah, di Cirebon juga ia mengajarkan juga kepada Panglima Cirebon dan memberikannya ilmu dan menjadi termasuk pasukannya nanti yang akan mempengaruhi kestabilitasan Demak nanti. Nah, ajaran yang dibawakan oleh Syekh Siti Jenar ini yaitu ajaran Manunggaling Kawula Gusti, yang intinya itu adalah bahwa roh Tuhan atau roh dari zat Tuhan itu berada pada seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, dengan tujuan untuk mengembalikannya lagi. Nah, Syekh Siti Jenar ini juga melakukan pengajaran tidak memandang strata sosial atau strata apapun. Jadi dari kalangan bawah, rakyat bawah hingga ke bangsawan juga diperbolehkan untuk mempelajari bersama Syekh Siti Jenar. Nah, ini juga nanti akan mengakibatkan miskonsepsi atau kesalahpahaman mengenai ajaran Manunggaling Kawula Gusti ini. Nah, akibat kesalahpahaman atau diterimanya bulat-bulat atau mentah-mentah oleh muridnya ini, banyak sekali murid-muridnya yang menyebabkan kekecauan, khususnya di Demak. Banyak sekali perkelahian di pasar, hingga salah satu berbagai muridnya tadi yang memiliki jabatan melakukan pemberontakan ke penguasa yang sah, yaitu Kerajaan Demak. Nah, akibat dari ini, Syekh Siti Jenar pun akhirnya dipanggil oleh Sultan dan dijemput paksa oleh utusan yang dikirimkan Raden Patah. Nah, hingga akhirnya diputuskanlah setelah melalui berbagai macam dialog dan sidang, akhirnya Syekh Siti Jenar ini diputuskan untuk dieksekusi mati. Nah, dalam eksekusi matinya sendiri cukup banyak sumbernya. Ada yang mengatakan bahwa dia ini meninggal karena kesaktiannya. Ada juga ya berkomitmen untuk mati sendiri untuk bersatu dengan roh Maulana tadi. Kemudian juga ada sumber yang mengatakan bahwa beliau ini meninggal oleh keris pusaka Sunan Gunung Jati. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal karena ditusuk oleh keris Sunan Giri. Dan yang paling saya suka itu dari sumber yang mengatakan dibunuh oleh Sunan Giri, yaitu ia meninggal dengan mengucurkan darah kuningnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hilman, sudah bentang dalam masa 5 menit pun. Pembentang berikutnya adalah Ari Irawan. Ari, sila bentang 5 menit pun dan on cam. Halo Ari, awak ada di
Zoom meeting ke atau tak ada? Bila dipanggil dalam 3 saat tak ada, saya terus kepada pembentang berikutnya. Oke, nampaknya tak ada ya. Kita terus kepada... Bapak mohon izin. Itu ada. Kalau saya lihat di partisipan, Ari Irawan itu ada, sudah on mic juga, Pak. Cuman mungkin ada kendala speaker atau mikrofonnya. Tidak terdengar suaranya, Ari. Mohon maaf. Mana Ari? Tak nampak awak. Wajah pun tak nampak. Ada Bapak Arinya sudah on cam dan juga sudah menghidupkan mikrofon. Cuma sepertinya mikrofonnya error, Bapak. Oke, sayang ya. Jadi tak boleh bentang tuh. Nanti tak dapat poin untuk bentang ya. Jadi akan dapat poin hantar PPT saja. Oke, saya bagi 3 saat. Bila tak boleh, saya terus kepada pembentang berikut ya. Ari, boleh tak? Halo Ari. Nah, ada persediaan ya sebelumnya ya. Saya terdengar. Saya Ari Pak nih. Sila terus bentang. Baik. Terima kasih kepada Bapak yang telah mempersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Irawan dengan NIM 2006179. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Syekh Subakir sebagai penakluk Tanah Jawa. Untuk pertama, ada biografi Syekh Subakir. Syekh Subakir merupakan seorang ulama keturunan Persia yang diutus oleh Sultan Turki sekaligus Khalifah Turki Utsmaniyah, yaitu Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara pada tahun 1404 Masehi. Syekh Subakir ini lahir pada tanggal 20 Ramadan 787 Hijriah dan wafat pada tanggal 21 Syawal 1021 Hijriah. Syekh Subakir yang memiliki nama asli Maulana Muhammad Al-Bakir ternyata masih memiliki ikatan saudara dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang sering kita kenal sebagai Sunan Gresik. Serta menurut sejarah nasabnya, Syekh Subakir juga merupakan seorang keturunan dari Salman Al-Farisi, yaitu seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW yang memiliki semangat paling kuat dalam memperjuangkan Islam. Syekh Subakir merupakan putra dari Syekh Jumadil Kubro, di mana Syekh Jumadil Kubro adalah kakak dari Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik. Syekh Subakir merupakan salah satu waliullah yang bertugas untuk menyebarkan dan mendakwahkan Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Dakwah yang disampaikan oleh beliau ditujukan kepada seluruh masyarakat, baik kepada masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Untuk selanjutnya ada karomah dari Syekh Subakir. Syekh Subakir merupakan seorang ulama yang memiliki pengetahuan yang luas. Beliau juga pernah mengemban ilmu agama di Mekah selama 10 tahun. Alasan Syekh Subakir dipercayai untuk berdakwah dan menyebarkan Islam ke Tanah Jawa dikarenakan ulama-ulama yang diutus sebelumnya sering gagal dan pulang dengan tangan hampa. Kegagalan ulama-ulama tersebut dikarenakan masyarakatnya yang masih kuat menganut aliran kepercayaan lama, seperti percaya terhadap benda-benda, arwah leluhur, dan hal lainnya. Syekh Subakir dikenal sebagai seorang ulama yang sakti. Oleh karena itu, tujuan diutusnya Syekh Subakir ke Jawa yakni untuk mengatasi masalah-masalah spiritual yang dianggap sebagai penghalang untuk diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa. Dengan menggunakan batu hitam dan tombak pusaka Kiai Panjang yang ditancapkan di tengah-tengah Pulau Jawa, tepatnya di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Batu dan pusaka yang memiliki energi positif tersebut mampu menghalau dan mengalahkan kekuatan gaib yang bergejolak melawan terhadap kekuatan Syekh Subakir. Oleh karena itu, Gunung Tidar yang merupakan pusatnya Pulau Jawa berubah menjadi sebuah tempat yang sakral dan memiliki nama kepanjangan dalam bahasa Jawa, yaitu Nek Ora Mati Yo Modar, yang artinya kalau tidak mati ya binasa. Selain dalam hal spiritual, Syekh Subakir juga ahli dalam bidang ekologi, meteorologi, dan geofisika. Dengan zaman yang masih belum mengenal teknologi, Syekh Subakir mampu memperkirakan keadaan alam agar tidak mengundang mara bahaya. Seperti salah satu ajarannya yaitu dengan melarang pembuatan sumur di kawasan Bukit Gunung Tidar, Magelang. Jika larangan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan sebuah bencana berupa banjir besar.
Oke, Ari, masa pembentangan dah habis pun, 5 menit. Sila unmute. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita nak dengar pembentang terakhir, yaitu Wafafi M. Risalah. Sila Wafafi bentang dalam 5 menit pun dan on cam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafafi Manarisalah dengan NIM 20073885. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pengaruh masuknya agama Islam terhadap kebudayaan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dari 3 segi, yaitu sistem pemerintahan, perilaku keagamaan, dan juga bukti fisik. Yang pertama ada sistem pemerintahan. Masuknya Islam ke Nusantara sendiri itu menyebabkan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha mengalami kemunduran, lalu digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Lalu dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Lalu pada masa Islam juga raja menggunakan gelar sultan, sunan, susuhan, penembahan, dan juga maulana. Juga nama raja itu diganti dengan nama-nama Islam atau nama Arab. Lalu Islam juga menolak anggapan kedudukan manusia sama dengan Tuhan. Sehingga kultur raja sebagai dewa atau konsep dewa raja pada masa Hindu-Buddha itu dihilangkan, digantikan oleh ajaran Islam. Lalu ajaran Islam juga menyebutkan manusia itu merupakan wakil Tuhan di dunia atau khalifatullah. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, sultan didampingi oleh ulama. Lalu ada dari segi perilaku keagamaannya. Nah, dalam masuknya Islam ke Indonesia sendiri, perilaku keagamaan masyarakat itu sudah mulai tergantikan oleh agama Islam, terutama di masyarakat Sumatera Barat yang sudah mengakui perlunya norma-norma adat yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Islam. Contohnya seperti pepatah, adat bersendi sara dan sara bersendikan kitabullah. Lalu di Jawa juga sudah memadukan antara upacara adat dengan dakwah Islam yang ditunjukkan dengan adanya gerebek maulud. Lalu muncul juga di berbagai tempat di Nusantara yang banyak diadakan upacara adat dengan latar belakang terkait paham-paham tertentu mengenai Islam. Misalnya seperti kenduri bubur, surah asan usen tabut, kanji asura, dan lain-lain. Lalu di bidang keagamaannya juga mulai muncul tasawuf yang memiliki peran cukup penting dalam perilaku keagamaan, seperti ajaran tasawuf Naksabaniyah, Satariyah, Rifaiyah, Kiridiyah wa Naksabaniyah, Saziliyah, Kawalatiyah, dan Tajaniyah. Lalu ritual-ritual keagamaan juga didasarkan atas ajaran tarekat yang melahirkan tokoh-tokoh yang sangat penting seperti Hamsan Fansuri, Abdur Rauf Singkel, Naruddin Ar-Raniri. Lalu terdapat bukti fisik. Bukti fisiknya itu dibagi dua menjadi seni bangunan dan juga seni sastra. Yang paling berpengaruh itu seni bangunan itu seperti masjid-masjid yang bercorak Islam atau kearab-araban. Ciri-cirinya itu seperti atapnya itu bersusun yang berbentuk limas dan biasanya itu ganjil. Lalu terdapat di sebelahnya tuh di sisi kanan atau sisi kirinya terdapat menara yang berfungsi sebagai mengumandangkan azan. Lalu di sini ada seni sastra. Seni sastra itu terdapat hikayat, syair, suluk, sastra dalam bentuk kitab, dan juga babat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pelajar, kita sudah dengar pembentangan dari 8 orang pelajar. Dari mulakan sekarang, pelajar yang lain sila mula membuat satu komen ringkas dengan menuliskan nama yang betul, nama belakang tak boleh direngkas, dan sila hantar terus kepada WhatsApp group. Tak payah tunggu hingga saya bagi komen selesai ya, supaya masanya efektif. Oke, sekarang saya nak bagi komen seorang demi seorang kepada pelajar yang dah bentang, dan bila nanti ada soalan dari saya, mohon dijawab terus ya. Pertama, Dalip Al-Fuad, Siti KN Fadilah, Islamiyati, Hidayanti, serupa tajuknya. Sunan Kalijaga ya.
apa tajuk serupa, tapi saya sebenarnya nak supaya kupasan dan analisis dan pentafsirannya berbeza. Tapi saya nampak macam tak ada beza, jadi mungkin bacaannya kurang banyak ya. Harap-harap nanti dalam membuat makalah penuh pentafsiran tuh, kupasan analisisnya kena beza, kena ada sesuatu yang baru ya. Bila tadi ada soalan apa beza Sunan Kalijaga dengan Sunan Jagakali, ya mungkin tak boleh jawab ya. Tukang Sunan Jagakali tadi kata dia berendam kungkum, mungkin pun tukang mancing ya, Jagakali. Jadi coba gali informasi mengenai Sunan Kalijaga ini mengikut pada sumber-sumber yang kaya ya, sama ada buku maupun artikel di dalam jurnal. Oke, Dalip Al-Fuad. So bila bincang mengenai atau bentang mengenai Islamisasi oleh Sunan Kalijaga, dari apa buku standar yang digunakan, Alip? Buku standar saya memakai 2 buku, Pak, yaitu Sejarah Peradaban Islam yang ditulis oleh Abdul Syukur Al-Azizi dan Sunan Kalijaga Demak yang ditulis oleh Dr. Andes Imron Abu Amar. Oke, masih terus dicampur lagi, tambah lagi dengan sumber lain ya. Kena baca mungkin bukunya Reclap, macam Islamizing Jawa ya, jadi mengislamkan tanah Jawa. Reclap seorang sejarawan daripada Australia lagi komprehensif dan lagi objektif ya, melihat peranan para wali termasuk yang lain ya, termasuklah nanti dicampur dengan artikel dalam jurnal sehingga dalam makalah penuh nanti at least ada 10 sumber ya. Oke, saya nak tanya pada awak ni, awak boleh tunjukkan tak? Awak ni dalam bahasa Melayu Anda ya, bukan awak bahasa Minang saya ya. Awak boleh tunjukkan bahawa kisah dalam wayang tu, awak tahu kan kisah dalam wayang tu mengenai Pandawa, Kurawa, Mahabharata, Bharatayuda, itu adalah satu kisah, satu epos yang memang selari dengan ajaran Islam, dengan nilai-nilai Islam. Di mana letak keselariannya, letak hubungannya bahawa kisah dalam wayang Purwa itu memang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kali. Boleh jawab tak? Tak boleh jawab ya, karena bacaannya tadi kurang ya. Awak kata Sunan Kalijaga guna wayang Purwa. Dakwahnya, tapi macam mana wayang ada hubung kaitnya dengan Islam? Di mana? Kisah-kisah wayang mengenai Pandawa, Kurawa, Mahabharata, Ramayana, Perang Bharatayuda. Di mana letak hubung kaitnya dengan nilai Islam? Tak boleh jawab ya. Kena cari ya, dan nanti boleh dedahkan dalam makalah penuh. Yang kedua, Siti KN Fadilah. Siti, serupa buku standar apa yang diguna mengupas penyebaran agama Islam di Jawa oleh Sunan Kalijaga? Iya, Bapak, pakai dari Google Books, ada karyanya Saputra JH, judulnya Mengungkap Perjalanan Sunan Kalijaga, diterbitkan oleh Pustaka Media. Terus pakai juga jurnal dari Noftasari M, Metode Dakwah dengan Pendekatan Kultural Sunan Kalijaga. Dari Google Scholar di itunya. Kena buku dulu ya, buku standar itu masih belum buku standar. Guna buku Reclap ya, cari buku Reclap, Merle Calvin Reclap ya, cari di atur Google tuh. Itu mengislamkan tanah Jawa, itu lagi komprehensif ya, supaya boleh paham mengenai Sunan Kalijaga nih ya. Serupa nih soalan untuk Siti pun ya. Coba tunjukkan bahwa upacara gerebek mulut, upacara panjang jimat atau sekaten itu ada hubung kaitnya dengan meraihkan Maulid Nabi. Di mana tuh hubung kaitnya? Bahwa upacara gerebek mulut, panjang jimat ada kaitannya dengan meraihkan Maulid Nabi. Oh iya Bapak, ini sempat baca juga ada di jurnal yang tadi dari Noftasari kalau nggak salah, yang upacara yang gerebek itu kan yang itu ya Pak, apa gamelan kan? Awak ya. Paham. Gerebek mulut. Awak bukan orang Jawa kan?
Kan Bapak. Paham. Grebeg pun tak paham. Masa grebeg gamelan tak ada lah. Ya. Pajang jimat dalam sekaten paham tak maknanya? Paham ya? Tak paham ya. Coba itu baca semula buku-buku standar, tunjukkan bahwa upacara grebeg mulut, upacara pajang jimat dalam sekaten ada hubung kaitnya dengan merayakan Maulid Nabi, ya. Sebab Maulid Nabi kita biasa bila orang Islam itu membacakan berjanji apa kan, ini grebeg mulut orang buat gunung tumpang dalam macam bentuk gunung diperebutkan, lepas tu melepas kerbau bule, ya, memajang senjata-senjata keramat. Di mana awak boleh tunjukkan bahwa itu ada hubung kaitnya dengan merayakan hari lahir baginda Nabi, ya. Cari dalam buku standar ya supaya boleh jawab. Oke, Islamiyati Hidayanti serupa buku standar apa yang diguna mengenai Sunan Kalijaga penyebar agama Islam di Jawa? Hampir sama seperti Dalif, cuma bedanya di sejarah peradaban Islamnya punya saya yang karya Rizim Aizid. Oke, itu masih ya, masih umum ya. Kena cari khas sejarah Jawa, sama ada ditulis oleh sejarawan ya, bukan oleh sarjana yang lain. Bila awak nak paham senjata nuklir, sains matematik, kena tulis sarjana matematik. Tak boleh paham sejarah matematik mengutip pendapat saya. Saya tak pakar mengenai matematik ya. Jadi bila Sunan Kalijaga, bila sejarah Jawa, kena yang pakar, sejarawan tentang sejarah Jawa ya. Reclap pakar mengenai sejarah Jawa ya. Oke, soalan serupa pun kepada Islamiyati ya. Awak orang Jawa bukan? Islamiyati? Bukan. Salah. Saya pikir salah satu tembang ya, lagu yang dicipta oleh Sunan Kalijaga dan populer sebagai satu lagu Islami, tapi dalam bahasa Jawa adalah ilir-ilir. Lir-ilir, lir-ilir. Macam tu ya. Cah angon, cah angon. Awak paham tak apa dia syair ilir-ilir itu hubung kaitnya dengan nilai-nilai dan ajaran Islam? Oke, karena tak baca ya buku standar ya, jadi kena cari tuh lagu-lagu Jawa ciptaan daripada Sunan Kalijaga dan hubung kaitnya dengan nilai-nilai Islam ya. Sing ijo royo royo, ijo royo royo, wong lambang dari warna daripada Islam hijau kan? Ya, hijau royo royo itu istilah yang digunakan oleh Sunan Kalijaga ya. Oke, kena paham lah bahasa Jawa ya. Tak boleh membahas Sunan, tak boleh pun Sunan Kalijaga itu kata orang Sunda ya. Bila orang Jawa kata Sunan Kalijogo, nggih. Niku sanes jaga Mbak, tapi jogo nggih. Jadi kena boleh paham bahasa Jawa supaya lagu-lagu daripada Sunan Kalijogo pun boleh dipahamkan. Oke. Berikut Putri Sari, ini mengenai Sunan Gresik ya. Sunan Gresik atau Semen Gresik? Sunan Gresik lah ya. Oke. Apa dia buku standar yang digunakan, Putri Sari? Ya Pak, saya ada buku karya Agus Sunyoto, judulnya Atlas Wali Songo. Oke. Agus Sunyoto bukanlah sejarawan, Atlas Wali Songo pun masih umum ya. Karena cari baca buku reclap tuh supaya boleh paham dan boleh jawab nanti soalan saya nih ya. Inilah soalan saya nih ya. Maulana Malik Ibrahim ini kalau boleh tahu dari mana dia berasal? Kalau dari beberapa yang sudah saya baca ada yang menyebutkan kalau dari Atlas Wali Songo aja, dari mana dia kata? Ya di buku itu disebutkan ada sedikit perdebatan gitu Pak, ada yang menyebutkan dari Maroko, ada juga yang menyebutkan dari Persia atau Iran. Kalau menurut awak dari mana? Menurut saya? Iyalah. Kalau menurut saya dari Persia. Oh, bukan dari Purwokerto, bukan? Bukan. Oke, jadi awak karena bacaannya kurang masih belum paham pun ya mengenai Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini. Oke,
terakhir. Awak kata ada satu tanah yang dipanggil tanah perdikan, hadiah daripada raja ya kepada seorang ulama atau pendakwah Islam ya. Tradisi macam ni nanti dalam Islam lebih dikenal pun dengan istilah wakaf ya. Jadi tanah wakaf ni tanah untuk dakwah Islam dan seterusnya. Okey, saya nak bagi soalan. Tanah perdikan atau tanah wakaf ni dalam tradisi Jawa atau dalam tradisi umat Islam, tanah yang boleh diperjualbelikan ke atau memang tanah yang tak boleh diperjualbelikan? Putri. Tak faham ya? kena baca ya buku-buku mengenai sejarah Wali Songo, termasuk sejarah Jawa, termasuklah Bayu Jepi bila ada ya, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini. Okey, berikutnya Tarisa Dania. Terima kasih. Okey, Tarisa, apa dia buku standar yang diguna mengenai penyebaran Islam di Jawa oleh Sunan Ampel, Tarisa? Sunan Ampel Raja Surabaya, karyanya Agus Sunyoto, sama Sunan Ampel dan perjuangannya karya Kiai Haji Ibrahim Said. Oke, itu masih bukan sejarawan ya, kena cari bukunya Reclap, buku yang lain yang ditulis oleh para sejarawan, mungkin The Grab ya, mengenai sejarah Jawa, masa Majapahit, Selamat Mulyana, supaya paham bahwa para wali ini memang dia berkuasa selepas Majapahit runtuh ya. Jadi kena paham pun mengenai sejarah Majapahit di Jawa ya. Mengenai sejarah para wali ini. Okey, tadi Tarisa kata mengenai Raden Rahmat atau Sunan Ampel daripada Campa ni masih ragu awak ni ya. Campa sama ada daripada Indochina ataupun daripada Aceh. Awak dari mana tahu di Aceh ada Campa? Aceh itu selalunya di Indochina, di Vietnam, di Kamboja sekarang. Ya. Jadi kena betul tu bacaan tu ya. Campa memang di Indochina, di Kamboja. Bila awak pergi ke Vietnam masih wujud bangsa Campa dan Muslim pun ya. Jadi orang-orang Kamboja yang Muslim, orang-orang Vietnam yang Muslim itu bangsa Campa. Ya, jadi tak adalah Campa tu di Aceh ya. Okey, lepas tu awak kata ajarannya adalah Molimo ya. Boleh sebutkan semula Molimo tu? Molimo tu apa saja tadi? Molimo tu moh main atau tidak berjudi, moh mabuk, tidak meminum minuman keras, moh madon, tidak berzina, moh madat, tidak narkoba, dan moh maling, tidak mencuri. Masih kurang lah, itu tak betul ya. Ada moh lain, mateni, tak boleh membunuh kan? Mateni, bila madat atau itu, saya pikir mateni membunuh lebih serius tu, tak boleh ya di dalam Islam ya. Jadi kena baca sebelum Molimo tu ya. Molimo, okey. Jadi kena baca mengenai sejarah daripada Sunan Ampel, termasuk sejarah di Jawa, sejarah Majapahit, supaya Tarisa Dania paham ya. Okey, berikutnya M. Hilman Maulana. M. Hilman, apa dia buku standar untuk mengupas Syekh Siti Jenar dan pengaruhnya? Saya baca buku Islamisasi di Jawa, karya Dr. Andes Widin Sopwan, Dr. Andes Haji Wasid, Dr. Andes Haji Mundiri. Oke, itu pun masih kurang ya. Mungkin itu karangan-karangan lepas. Sebab bahwa macam tak faham pun mengenai Syekh Siti Jenar ni ya. Oke, misalnya soalan saya ya. Apa makna sebenar daripada awak boleh faham bahasa Jawa tak? Hilman? Tidak Pak, saya Sunda tak Pak. faham pun kan. Apa makna sebenar daripada bahasa Jawa ni? Manunggaling kaulo lan Gusti.
Paham tak makna sebenar? Jadi Pak, saya baca dari sumber yang saya baca, saya juga dapat sumber dari skripsi Pak. Kalau manunggaling kaula Gusti ini kan dari 3 kata, yaitu manunggaling yang asal katanya tunggal, kaula itu kawulo, Gusti ini bukan Gusti Tuhan kalau nggak salah, jadi bagus hati kalau nggak salah. Tak paham lah ya, kena guna bacaan yang betul, standar ya. Masakan Gusti bukan Tuhan. Orang Jawa, orang Sunda bila nyebut Tuhan Gusti Nu Maha Agung, Gusti itu Allah lah ya. Awak nih mentafsir Gusti pun dah salah ya. Oke, tunjukkan pada saya bahwa manunggaling kaula Gusti ini wujud ayatnya di dalam Al-Quran atau dalam ajaran Islam pun wujud bahwa ayat itu menunjukkan serupa dengan manunggaling kaula lan Gusti. Sebentar Pak. Ada tak ayat Al-Quran yang untuk menunjukkan bahwa konsep manunggaling kaula Gusti ini ada justifikasinya di dalam Al-Quran? Ada Pak, kemarin saya baca sebentar. Apa dia? Saya tanya ayat Al-Quran ya, tak boleh jawab dalam bahasa Indonesia. Oh ya Pak, baik. Nah, awak masih cari-cari macam tu, tak paham ya. Oke, saya nak bagi tahu. Ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan konsep manunggaling kaula lan Gusti, bila kita dengar orang meninggal. Coba bila dengar orang meninggal, apa awak selalu mengucap apa, Hilman? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam itulah ya. Kita ni manusia ni berasal daripada Allah dan nak balik semula kepada Allah. Itulah manunggaling kaula lan Gusti ya. Jadi apa ya, cari-cari nanti cari-carinya malah Al-Fatihah lagi ya atau Al-Ikhlas. Oke, lepas tu awak boleh tak jelaskan wujud kehubungan antara Syekh Siti Jenar yang dilabel pun sebagai Syekh Lemah Abang dengan golongan abangan di Jawa? Ada tak hubungan? Tak paham pun ya. Berarti kena baca tuh bukunya antropolog terbilang, Clifford Geertz. Dia menulis satu buku Abangan, Santri, dan Priayi ya. Ini pelajar-pelajar sejarah ini wawasan kena luas ya. Bila ditanya bukunya Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priayi, tak paham pun nanti dipersenda, ditertawakan oleh murid-murid di bilik darjah ya. Akhir sekali, Hilman, awak menyebut Kebo Pengging ya sebagai salah satu murid atau apa daripada Syekh Jenar. Soalan saya, apa pasal nama-nama orang Jawa pada masa dulu sebelum pra-Islam bahkan selepas Islam awal pun selalu guna nama-nama haiwan? Kebo Pengging, Hayam Wuruk, Gajah Mada, apa pasal yang diguna nama haiwan? Tak paham pun ya. Okey, kena cari, kena baca buku-buku standar mengenai Syekh Siti Jenar, sejarah Jawa, sejarah Majapahit dan yang lainnya, Hilman ya. Itu satu homework, satu pekerjaan rumah bagi awak ya dan yang lain. Okey. Okey, berikut Ari Irawan. Ari Irawan, apa buku standar yang boleh digunakan untuk Syekh Subakir nih, penakluk tanah Jawa? Saya menggunakan 2 referensi, Pak, 1 buku dan sebuah jurnal. Untuk buku, saya tanya buku, bukan jurnal. Jurnal itu pelengkap sahaja. Untuk buku, karya dari Fathur Rahim Zulkarnain. Apa tajuknya? Yang berjudul Perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Oke. Awak ni baca buku pun tak selari, tak sesuai ya. Bukunya Perjuangan Wali Songo, tapi yang awak kupas, awak analisis adalah Syekh Subakir. Tadi awak kata Syekh Subakir bukanlah salah seorang tak masuk dalam Wali Songo. Jadi sepatutnya bukunya kena yang mengenai biografi Syekh Subakir lah, bukan Wali Songo ya. Jadi pilih buku pun dah tak selari, dah tak sesuai ya. Oke, oleh itu justru soalan saya memang tadi apa pasal Syekh Subakir tak masuk dalam Wali Songo?
menurut pembacaan yang saya temukan, nah untuk Syekh Subakir tidak masuk ke dalam kategori sebagai Wali Songo itu pada saat proses Islamisasi di Tanah Jawa, Pak. Jadi Syekh Subakir itu dianggap oleh masyarakatnya itu terlalu lebih dari wali. Nah, masyarakat di Jawa itu lebih banyak yang menganggap bahwa Syekh Subakir itu sebagai dituhankan, dipertuhankan gitu. Awak nih ngarang juga lah ya, tak boleh tuh, kena baca buku yang betul ya, buku standarnya kena yang betul. Jadi cari biografinya Syekh Subakir, tak boleh macam tuh. Nanti bila buat kertas kerja macam tuh ditertawakan oleh orang lain ya, sumbernya pun tak jelas ya. Sebenarnya awak tadi dah menyinggung ya bahwa Syekh Subakir ini wujud hubung kaitnya dengan Salman Al-Farisi. Sepatutnya awak logik tuh jalan tuh. Salman Al-Farisi ini orang Persia. Bila Persia selalunya Syiah. Manakala di Indonesia, amnya pada umumnya adalah aswaja, ahlu as-sunnah wal jamaah. Mungkin ajaran-ajaran Syekh Subakir ini berbau Syiah. Sehingga tak sesuai bagi masyarakat akar rumput di Jawa. Yang amnya adalah penganut aliran aswaja, ahlu as-sunnah wal jamaah. Coba soalan saya, apa beza antara aswaja dengan Syiah? Ajaran aswaja dengan Syiah, Ari? Kurang tahu, Pak. Paham ya? Jadi mendedahkan bahwa Syekh Subakir wujud hubung kaitnya dengan Salman Al-Farisi, lepas itu tak mengupas pun bahwa di Jawa amnya adalah masyarakatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di awal pun saya pikir penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah nih, bila kita sholat di kampung, di surau itu, selalu di dindingnya tuh, di temboknya tuh ada selain Allah dan Muhammad, adapun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi Ahlu As-Sunnah wal Jamaah menghormati 4 sahabat Nabi serupa, setara, ya, tak membeja-bejakan. Tapi bila Syiah nih, dia lagi menghormati Ali sahaja, Ali bin Abi Thalib sahaja, kurang menghormati kepada Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu yang awak kena paham ya. Orang Jawa lebih suka dengan 4 sahabat. Tak setakat macam orang Persia, macam Iran yang mendewa-dewakan Ali bin Abi Thalib ya. Wawasan sejarahnya kena luas ya, Ari. Nanti Ari dengan Ali serupa kah? Beza ya. Lepas tu tadi menyebut Tidar ya, Gunung Tidar. Yang orang mati pasti modar. Awak ni tak faham pun, bukan orang Jawa, tapi membuat pentafsiran yang tak betul pun ya. Kena baca sumber yang standar. Ari, apa beza mati dengan modar? Kalau mati mungkin lebih ke ini, Pak, caranya lebih lebih. Awak orang Sunda kan? Iya, Pak, orang Sunda. Paeh sia, modar sia. Sama atau tak? Serupa lah. Sama arti, tapi itunya apa? Tingkat. Ada kan di Sunda itu ada tata krama ya, Pak, ada bahasa. Iya, tapi dua-duanya serupa, tak hidup pun. Mati serupa, modar pun serupa. Jadi awak mengatakan bahwa Tidar tu yang orang mati, modar serupa lah, tapi awak tak faham maknanya, maksudnya ya. Jadi kena baca buku-buku standar supaya dalam memberi kupasan dan pentafsiran itu betul ya. Awak ni pelajar sejarah ya, bila rujukan nanti tak betul nanti ditertawakan ya. Nanti oleh saya pun dibagi markah kecil lah bila nanti pentafsirannya tak betul ya. Oke, akhir sekali Wafafi Emerisalah, apa dia buku standar mengenai pengaruh masuknya Islam terhadap budayaan di Indonesia? Wafafi. Ada dari RG Kalimasada, Jejak Perjuangan Islam di Nusantara, sama Wawasan Islam, Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya, karya Endang Saifuddin Ahsari. Endang Saifuddin bukanlah sejarawan ya. Kenapa cari klub tuh? Klub tuh sejarah Indonesia modern. Ini pelajar-pelajar nih kena tahu buku standar ya. Jadi bila awak nak paham mengenai sejarah Islam di Indonesia, baca buku klub tuh, buku standar tuh. Sejarah modern Indonesia, sejarah mengislamkan Jawa ya, dan seterusnya. Jadi
saya dah kerap menyatakan, bila awak nak paham mengenai sejarah revolusi, khasnya sejarah akhbar, sejarah surat kabar, kena baca buku saya. Bila awak nak paham mengenai sejarah Orde Baru, kena baca buku saya. Sebab saya ada pakar sedikit mengenai sejarah tu. Tapi bila nak baca buku sejarah Islam Indonesia, bacalah buku Reclap ya. Jangan buku yang lain. Nanti tak boleh jawab ya. Bila ada soalan mengenai pengaruh masuknya Islam terhadap kebudayaan. Oke, ini soalan saya misalnya ya. Coba tunjukkan dalam PowerPoint ada menyatakan Islam adalah agama yang egalitarian, memandang semua manusia sama. Tunjukkan bahwa agama Islam itu sesungguhnya tidak memandang semua manusia sama. Di mana letak perbedaannya? Pak Fabi. Mungkin dari jadi sistem kastanya itu enggak sepenuhnya hilang gitu kayak sistem kasta. Dalam Islam pun ada beza. Dalam Islam pun ada beza. Macam kasta pun. Iya, ada sultan, sunan sama bukan. Oke, dengar penjelasan saya ya. Dalam Islam itu menyatakan semua manusia itu memang sama. Tapi itu baru koma tuh, tapi berbezalah dengan orang yang beriman, bertakwa, berilmu. Oke? Jadi antara wafafi yang berilmu dengan wafafi yang tak berilmu, beza tuh. Beza statusnya. Antara PND yang bertakwa dengan ND yang tidak bertakwa, beza lah. Macam kasta kan. Jadi tak betul lah bahwa agama Islam ini agama yang egalitarian, memandang semua manusia sama, beza. Antara Nabi Muhammad dengan kita beza. Dan Muhammad kualitinya oke, kita biasa-biasa aja. Antara saya pensarah dengan yang bukan pensarah, ilmunya beza. Karena beza ilmu, beza iman, beza takwa, beza pula manusia. Saya mungkin lagi makmur dibandingkan dengan swirta yang lain yang bukan pensarah kan, yang bukan dosen. Wafai mungkin lebih baik hidupnya daripada wafai lain yang hidup di kampung, di luar bandar. Macam itulah. Kena logik tuh, kena guna tuh ya. Tak boleh baca tapi tak paham ya. Oke, itu saya pikir penting. Akhir sekali mengenai pengaruh Islam nih ya. Tadi awak menyebut mengenai tasawuf, tarekat. Apa beza tasawuf atau tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah? Maaf, Fafi. Tak paham ya. Jadi bila nyebut tasawuf, kena pelajarilah tasawuf di Indonesia itu ya, macam mana peranan tasawuf mengislamkan orang Indonesia. Di Surabaya, di Tasik itu adalah tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah ya. Abah Anom, Abah Sepuh tuh. Kena pelajarilah sejarah tarekat-tarekat di Indonesia itu supaya paham. Tak setakat menyebut saja ya, tapi tak paham apa dia tarekat Qadariyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Rifaiyah, dan yang lain-lainnya. Oke, itu sahaja komentar daripada saya, dan mohon pelajar-pelajar yang dibagi komen, saranan, cadangan, dan soalan daripada saya kena sentuh, kena jawab tuh ya dalam makalah penuh supaya awak boleh paham. Apatah lagi tadi tajuknya serupa, Sunan Kalijaga. Bila pentafsirannya serupa, tak ada yang baru, kurang ada nilai kertas kerja tuh ya. Jadi saya sengaja menampilkan tajuk yang serupa. Saya nak tengok apakah pelajar ini membuat satu kupasan, membuat satu analisis yang serupa ke atau berbeza. Adakah sesuatu yang baru atau tak? Ternyata tak ada yang baru. Karena buku standar yang diguna pakai adalah kurang memenuhi kriteria. Ya. Jadi pelajar sejarah ini kena paham buku-buku standar yang diguna pakai bila kita mengkaji satu topik, satu tajuk tertentu di dalam sejarah. Ya. Saya pikir itu saja sarahan kita pada hari ini. Jom kita akhiri sarahan dalam talian pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
kita nak bertukar kepada WhatsApp group untuk tengok pun komen-komen ringkas daripada rakan-rakan awak yang bagi komen ringkas. Jangan lupa kena menuliskan nama secara penuh, secara betul. Ya. Bila menuliskan namanya silap, nanti saya nak kata tak dikenal nama ni, mungkin tak dianggap telah membagi komen dalam WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, boleh live ya dari